Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi video akademik kali ini akan membahas soal ujian tengah semester untuk mata kuliah struktur beton bertulang 1. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza dari angkatan 2017. Oke, mungkin langsung saja. Jadi ini ada, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada soal untuk UTS itu tahun 2019 atau tahun kemarin ini untuk mata kuliah beton 1. Jadi di sini untuk soal sendiri itu terdiri ada 2 soal. Nah, 2 soal di sini yang pertama itu mengenai perencanaan balok beserta sampai gambarnya, dan untuk yang kedua nanti itu untuk kita diminta untuk menghitung kuat momen rencana dari balok sendiri yang sudah diketahui terkait jumlah tulangan, dimensi, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dulu dari nomor 1. Jadi di sini diketahui ada sebuah peletakan sederhana seperti ini, ada balok dengan peletakan sendi dan roll. Panjang total itu 10 meter dengan ada beban di sini, beban terpusat di ujung itu 100 kN dan beban hidup atau WL di sini 30 kN per meter. Kemudian untuk data teknisnya sendiri, teman bisa lihat di sini sudah tertulis terkait untuk gamma beton sendiri berapa, FC, FY, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk merencanakan penampang balok beton beserta penulangan lentur dan tulangan geser. Saya lanjutkan, ini rencanakan penampang balok beton sesuai SNI di tumpuan dan lapangan. Kemudian yang B, kita diminta untuk gambar detail penulangan balok baik di tumpuan maupun di lapangan secara proporsional dan jelas. Oke. Langsung saja. Jadi kan di sini hanya disediakan, maksudnya hanya diketahui sebuah balok di atas 2 peletakan sederhana, namun kita belum tahu berapa dimensi baik tinggi maupun lebar dari balok. Oke. Maka untuk dari itu kita yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke tahap balok yang akan kita rencanakan itu berapa. Nah, kalau sesuai dengan SNI 2013 mungkin teman-teman juga bisa buka. Jadi di halaman 70 di tabel 9.5a itu di sini ada syarat untuk tebal minimum balok non prategang atau plat satu arah bila lanjutan tidak dihitung. Oke, jadi untuk tahap pradimensi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kan kita bisa lihat tadi di soal itu seperti ini kan. Ada satu ujung menurus, kemudian ada bagian cantilever atau bagian yang menggantung. Nah, jadi kita tentukan dari 2 kondisi tersebut untuk tebal minimum dari balok yang akan kita rencanakan. Sesuai SNI di sini disebutkan untuk balok sendiri itu di sini disebutkan untuk satu ujung menerus itu L per 18,5 dan untuk bagian cantilever itu L per 8. Jadi bisa langsung kita kembali. Jadi langsung yang kondisi pertama tadi kan ini satu ujung menerus. Nah, kita tentukan hanya itu selebar bentangnya dibagi 18,5. Jadi di sini bentang yang untuk yang di tertumpu itu kan 8 meter. Jadi 8 meter atau di sini kita dalam mili 8000 per 18,5, kita ketemu angka 432,4 mm. Untuk yang kondisi kedua, yang bagian cantilever atau yang satu bagian menggantung itu di sini lebarnya ini 2 meter. Oke. Kemudian sesuai SNI tadi untuk hanya itu diambil L per 8. Jadi di sini 2000 per 8 ketemu 250 meter. Nah, di sini kita bisa sudah mendapatkan syarat minimum untuk tinggi balok itu sendiri, yaitu
dari dua kondisi ini diambil yang paling besar, yaitu 432,4 seperti itu untuk H minimum dari balok. Akan tetapi di sini saya ambil atau saya tentukan untuk tinggi balok itu sendiri 600 supaya mungkin nanti juga dari lebih aman dan lebih mencukupi nanti untuk kapasitas dari baloknya itu sendiri. Saya tentukan di sini H 600. Dan untuk lebar balok itu sendiri itu diambil setengah sampai 2/3 dari tinggi. Maka dari itu di sini lebarnya sendiri itu antara 300 sampai 400 mili dari H-nya tadi yang 600. Sehingga di sini antara nilai 300 sampai 400 saya ambil 350 mm. Oke, jadi kita di sini tahap pradimensi kita sudah mendapatkan untuk dimensi balok itu lebar 350 dan tingginya 600 mm. Oh maaf, ini 600 ya. Oke, 600. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembebanan. Setelah pradimensi kita masuk ke tahap pembebanan. Oke, jadi tadi di soal sudah diketahui bahwa beban hidup itu 30 kN per meter. Nah, terus kemudian kita juga harus menghitung terkait beban mati atau beban sendiri dari balok tersebut. Nah, caranya gimana kita mencari beban dari balok itu? Nah, ini di sini untuk WD atau beban mati itu luas penampang dari balok kita kalikan dengan gamma beton, yang dimana sudah diketahui gamma beton di soal tadi di sini 25 kN per meter kubik, dan penampang beton kita itu kita tadi sudah ke pradimensi tadi kita ketemu 0,35 dan 0,6. Oke, jadi di sini ketemu 5,25 kN per meter untuk beban mati. Nah, dan di soal juga disebutkan untuk koefisien beban mati itu sebesar 1,2 dan beban hidup 1,6. Maka dari itu kita untuk beban ultimate untuk yang beban merata, baik untuk yang beban mati atau kombinasi pembebanan untuk beban mati dan beban hidup, di sini kita ambil 1,2D, 1,6L. Kita masukkan tadi angkanya, di sini ketemu 54,3 kN meter. Dan ini untuk beban ultimate untuk yang beban merata. Nah, selanjutnya di soal tadi kan juga diketahui di sini ada beban terpusat. Nah, beban terpusat ini sendiri kita anggap ini dia sebagai beban mati, karena di sini kan juga tidak disebutkan bahwa ini tuh beban apa, tapi kita di sini bisa kita asumsikan ini sebagai beban mati. Oleh karena itu di sini untuk P-nya, untuk P ultimate-nya kita cukup beban mati itu sendiri kita kalikan dengan faktor beban mati sebesar 1,2 ketemu 120 kN. Oke, kita sudah ketemu untuk terkait beban. Maka dari itu kita langsung masuk untuk perhitungan gaya dalam. Nah, perhitungan gaya dalam ini mungkin bisa flashback ke mata kuliah statika. Jadi kita menghitung terkait perletakan baik di tumpuan A, tumpuan B, kemudian kita cari untuk gaya lintang dan gaya momen. Nah, di sini tadi kan WU beban merata 54,3 kN dan di sini P ultimate 120 kN. Nah, langsung saja mungkin di sini kita untuk mencari gaya vertikal atau peletakan di A maupun B, kita gunakan dengan sigma momen A dan sigma momen B. Di sini sigma momen A, oke, di sini kan jadi di sini ya, di titik A itu bisa kita dapatkan dengan PU dikali bentangnya 10 meter. PU ini kan dia kan memutar searah jarum jam sehingga positif. Kemudian untuk beban meratanya kita langsung itu setengah WU dikali bentangnya dikuadratkan. Oke. Jadi ketemu, terus kemudian dikurangin di sini ada VB dikali jaraknya 8 meter. Oke, dari sini kita ketemu untuk nilai VB itu sendiri sebesar 489,375 kN. Dan begitupun untuk yang di sigma momen B sama dengan 0.
kita cari dari sini ketemu untuk VA-nya itu sebesar 173,625 kN. Nah, kita harus pastikan apakah hasil perhitungan kita tadi itu sudah benar atau belum, maka kita cross check di sini dengan gaya-gaya atau sigma gaya-gaya vertikal itu harus sama dengan 0. Jadi di sini VA plus VB ini yang gaya ke atas itu dikurangin dengan beban merata tadi dikali bentang dikurangi dengan PU itu harus sama dengan 0. Dan di sini kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan dan hasilnya 0. Berarti perhitungan kita itu terkait reaksi di tumpuan baik di A atau B itu sudah benar. Nah, selanjutnya kita hitung untuk gaya lintang ya. Oke. Nah, jadi untuk di bidang D atau untuk gaya lintang itu sendiri, kita mulai dari sini titik A. Jadi kita mulai dari kiri. Itu kan di titik A ini tadi ada gaya vertikal pada di tumpuan A sebesar 173,625 di sini ya, VA. Nah, maka dari titik 0 ini kita naik 173,625. Nah, kemudian dari titik A ke titik B ini kan tidak ada gaya apapun selain gaya merata ini. Maka dari itu di sini VA tadi naik 173 itu turun berkurang itu sebesar 173,625. Jadi di sini 173,625 dikurangi beban merata dikali bentang hingga ke titik B. Ketemu negatif 260,775. Di sini kita tulis di sini 260,775. Nah, kemudian di titik B itu ada gaya VB sebesar 489. Oke. Nah, jadi tadi terakhir negatif 260 kita tambahkan dengan gaya VB sebesar 489, sekian. Ketemu 228. Kita naik ke atas ini 228. Kemudian dari titik B ke titik C sebelum ada PU ini kan ada beban merata sebesar 54,3 dengan bentang 2 meter, maka ini tadi 228,6 kurang 54,3 dikali bentangnya 2 meter itu ketemu 120 kN. Dan di titik C ini titik terakhir itu 120 dikurangin ada PU 120 dan hasilnya 0. Maka dari itu sudah benar perhitungan kita karena di sini di titik terakhir sudah 0 kN. Nah, selanjutnya untuk di bidang momen atau gaya momennya. Nah, di sini kan untuk momen maksimum itu kan kita kan tidak tahu di posisi berapa, karena momen maksimum itu sendiri kan terjadi pada saat gaya lintang itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita harus cari dulu nih sebesar X ini berapa, atau jarak titik pada saat gaya lintang tadi sama dengan 0. Nah, dari titik A itu berapa meter. Nah, harus kita cari dulu supaya kita tahu momen maksimum di sini itu besarnya berapa. Nah, cara mencarinya itu dengan perbandingan segitiga dari diagram gaya lintang tadi. Di sini kan ada diagram gaya lintang di sini kan kita bisa pakai pendekatan dengan perbandingan segitiga. Jadi X ini kan, jadi di sini mungkin saya jajarkan ya. Iya. Jadi X, oke, X itu dibagi dengan ini, jadi yang tegak dibagi yang ini, kemudian sama dengan ini untuk yang sisi ini dibagi dengan 260 ini. Jadi kalau secara persamaan matematisnya kita bisa lihat di sini itu X tadi dibagi 173 dan yang untuk yang ini panjang ini bagian ini kan tadi di sini kan 8 meter. Jadi untuk dari titik ini sampai titik B ini kan kita bisa tuliskan itu 8 dikurangin X. Maka dari itu kita dapat persamanya di sini, kemudian kita dapatkan nilai X-nya itu sebesar 3,198 meter dari titik A. Oke ya, dari titik A di sini kan kita tadi sudah menentukan X-nya itu dari titik A. Nah,
kemudian bisa kita hitung untuk apa gaya momennya. Nah, di sini kan tentu di titik A itu momennya sama dengan 0. Oke, momennya sama dengan 0. Kemudian kita hitung di sini. Di titik ini tadi kan kita sudah tahu jarak ini berapa, jarak untuk dari titik A ke titik di mana terjadi momen maksimum. Nah, sini secara matematis bisa dituliskan VA dikali X dikurangi setengah WU dikali X kuadrat. Ini ketemu nilai 277,58. Dan di B itu seperti ini, VA dikali 8. Jadi kan di sini ada VA, ada VA dikalikan 8, oke. Kemudian dikurangkan dengan ini beban merata ini sebesar WU 54,3 dikali bentangnya dikali jaraknya dari titik pusat beban dia ke titik B. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ketemu hasilnya negatif 346,6. Dan di MC itu kita juga hitung dari sisi sebelah kiri dan nilainya itu juga harus 0. Nah, kemudian bisa kita gambarkan di sini baik diagram untuk gaya lintang maupun diagram bidang untuk momen itu sendiri seperti ini kurang lebih. Nah, dari sini ini perhitungan untuk tulangan itu sendiri kita harus tahu tinggi efektif kita berapa atau D itu. Jadi D ini bisa kita dapatkan. Jadi D itu adalah jarak dari tepi balok ke titik berat dari tulangan kita dari ujung sini sampai sini. Nah, maka dari itu kita bisa di sini mungkin lebih jelasnya ya. Jadi untuk nilai D itu kan balok jadi kan di sini kan tinggi balok kita kan sebesar H, nilai balok kita sebesar B. Oke. Nah, nilai D itu adalah nilai dari ujung bagian paling atas ke bagian titik berat dari tulangan memanjangnya. Nah, ini nilai D. Nah, nilai D itu bisa kita dapatkan dari nilai H. Nilai D itu sama dengan H dikurangi. Jadi kan ini kan ada selimut beton, ada P, kemudian ada tulangan sengkang yang kita sudah tentukan tadi 10 mili dan di sini kita ambil setengah dari diameter tulangan kita. Maka dari itu H dikurangi P dikurangi dari diameter sengkang dikurangi diameter tulangan kita dibagi 2. Oke, seperti itu. Jadi di sini rumusnya tadi kita masukkan, kita ketemu nilai D itu 539. Dan untuk D aksen itu adalah jarak dari tepi ke tulangan tekannya atau sisanya kalau bisa kita hitung tadi. Ini sebesar P ditambah dengan tulangan sengkang, ini tulangan sengkang ditambah dengan setengah dari diameter tulangan yang kita gunakan. Nah, kita dapatkan 61 mm. Itu nilai D aksennya. Nah, selanjutnya kita hitung di sini untuk M, nilai M atau variabel M di sini itu rumusnya FY dibagi 0,85 F aksen C. Oke, di sini kita masukkan 400 nilai FY yang untuk tulangan yang deform ya, karena kita ini penulangan lentur. 400 dibagi 0,85 kali 30 ketemu 15,69. Nah, di sini kita kemudian harus menghitung rasio tulangan yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada berbagai macam kondisi nanti ya. Kita harus hitung dulu. Ini ada row minimum dan row di sini row B atau row balance dan row max. Nah, row minimum itu ada dua persamaan. Yang pertama itu 1,4 dibagi FY kita dapatkan 0,0035. Yang kedua itu dari
akar FC dibagi 4 kali FY, atau 0,25 akar FC per FY, biasanya juga ditulis seperti itu. Nah, dari dua persamaan tadi kita ambil nilai rho min yang terbesar. Nah, jadi kan di sini kan tinggi balok kita kan sebesar H, nilai balok kita sebesar B. Oke. Nah, nilai D itu adalah nilai dari ujung bagian paling atas ke bagian titik berat dari tulangan memanjangnya. Nah, ini nilai D. Nah, nilai D itu bisa kita dapatkan dari nilai H. Nilai D itu sama dengan H dikurangi. Jadi kan ini, nah ini kan ada selimut beton, ada P, kemudian ada tulangan sengkang yang kita sudah tentukan tadi 10 mili, dan di sini kita ambil setengah dari diameter tulangan kita. Maka dari itu H dikurangi P dikurangi dari diameter sengkang dikurangi diameter tulangan kita dibagi 2. Oke, seperti itu. Jadi di sini rumusnya tadi kita masukkan, kita ketemu nilai D itu 539, dan untuk D aksen itu adalah jarak dari tepi ke tulangan tekannya atau sisanya kalau bisa kita hitung tadi. Ini sebesar P ditambah dengan tulangan sengkang, ini tulangan sengkang ditambah dengan setengah dari diameter tulangan yang kita gunakan. Nah, kita dapatkan 61 mm, itu nilai D aksennya. Nah, selanjutnya kita hitung di sini untuk M, nilai M atau variabel M di sini itu rumusnya FY dibagi 0,85 F aksen C. Oke, sini kita dapatkan, kita masukkan 400 nilai FY yang untuk tulangan yang deform ya, karena kita ini penulangan lentur. 400 dibagi 0,85 kali 30 ketemu 15,69. Nah, di sini kita kemudian harus menghitung rasio tulangan yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada berbagai macam kondisi nanti ya. Kita harus hitung dulu. Ini ada rho minimum dan rho di sini rho B atau rho balance dan rho max. Nah, rho minimum itu ada dua persamaan. Yang pertama itu 1,4 dibagi FY, kita dapatkan 0,0035. Yang kedua itu dari akar FC dibagi 4 kali FY, atau 0,25 akar FC per FY, biasanya juga ditulis seperti itu. Nah, dari dua persamaan tadi kita ambil nilai rho min yang terbesar. Oke, rho min yang terbesar di sini 35 ya. Oke, maaf, 0,0035. Oke. Nah, selanjutnya untuk nilai rho B itu sendiri kita bisa dapatkan dengan persamaan seperti ini, 0,85 FC dikali beta 1 per FY dikali 600 per 600 plus FY. Oke, kita masukkan semua nilainya, angkanya FC 30, beta 1-nya kita tadi hitung di awal 0,836, FY-nya 400. Oke, ketemu 0,03197. Selanjutnya untuk rho max itu 0,75 dikali rho B. Oke, lanjut ya, kita tadi sampai sini ya. Di rho max itu kan kita bisa ambil nilai 75% dari rho B. Kita dapatkan 0,024. Nah, oke, yang pertama kita akan lakukan perhitungan untuk tulangan di daerah tumpuan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya tadi kan di awal kita sudah menghitung untuk diagram gaya dalam atau gaya dalamnya itu sendiri. Kita dapatkan di sini nilai. Jadi untuk penentuan perhitungan di bagian tumpuan kita harus tahu nilai momen terbesar di bagian tumpuan itu berapa. Nah, di sini kan kita bisa lihat di tumpuan A itu kan 0 untuk momennya. Kemudian di tumpuan B itu sebesar 346,6. Maka nilai ini yang akan kita jadikan penentuan untuk perhitungan tulangan memanjang kita. Dan yang di bagian lapangan kita gunakan nilai momen ini, momen maksimum di bagian lapangan ini sebagai perhitungan untuk perencanaan tulangan lentur di bagian lapangan. Oke, yang pertama ini di bagian tumpuan kita tadi sudah tahu momen ultimate kita itu 346,6 kN. Nah, terus kemudian
Kita ubah di sini satuannya menjadi Newton mili, kita kalikan 10⁻⁶. Kemudian kita hitung Rn itu dengan persamaan Mu moment ultimate dibagi V dikali B lebar balok dikali D, itu tinggi efektif dikuadratkan. Kita masukkan masing-masing dari variabel, kita Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai rho tadi, kita langsung masuk di sini, kita hitung untuk kebutuhan luas untuk tulangan di tulangan tarik. Jadi di sini kita bisa hitung untuk AS atau luas minimum kebutuhan untuk tulangan tarik itu sebesar rho kali B kali D. B ini lebar balok kita dan D di sini tinggi efektif balok. Nah, di sini kita dapatkan, kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan 1943,1 mm persegi. Nah, kemudian kita mau hitung untuk berapa sih dari luas kebutuhan tulangan minimum ini jumlahnya itu berapa. Nah, kita bisa bagi dari total kebutuhan luas tulangan tadi dibagi untuk satu tulangan tadi. Nah, kita kan tadi sudah menentukan untuk diameter tulangan yang kita pakai itu sebesar 22 mili. Sehingga untuk satu tulangan itu luasnya itu kan 1/4 pi dikali D kuadrat. Kita di sini dapatkan 380,13, kita masukkan di sini AS dibagi A untuk satu tulangan. Nah, ketemu 5,1 buah. Nah, dari sini kita bulatkan nilainya itu ke atas. Oke. Ini kan tidak mungkin kita pasang sejumlah 5,1 buah. Nah, makanya kita bulatkan dan dibulatkan harus ke atas, karena kalau kita bulatkan ke bawah nanti tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan luas tulangan minimum ini. Nah, kita dapatkan di sini sebanyak 6 buah tulangan. Nah, kita hitung kemudian untuk AS terpasangnya. Nah, 6 buah itu total 6 buah itu luas tulangan berapa? Nah, ini kita bisa dapatkan 6 dikali untuk satu luas tulangan itu 1/4 pi D kuadrat, itu ketemu 2280,8 mm. Nah, selanjutnya untuk tulangan tekan bisa kita hitung dengan rumusan AS aksen atau luas tulangan minimum untuk tulangan tekan itu sendiri secara sederhana bisa kita hitung itu sejumlah 50% atau setengah dari luas tulangan terpasang di bagian tarik. Nah, makanya di sini 50% kali AS terpasang tarik.
Nah, kita langsung masukkan saja. Maka dari itu kebutuhan untuk luas tulangan tekan minimum itu sebesar 1140,4 mm persegi. Nah, selanjutnya kita perlu hitung jumlah tulangan kita. Jadi N tadi jadi AS kita bagi dengan A untuk satu tulangan. Nah, ketemu 3 buah. Oke. Nah, AS terpasangnya kita balik, kita hitung lagi. Nah, sama kan tadi soalnya kan separohnya berarti pas kan. Jadi AS aksen terpasangnya itu 3 dikali 1/4 pi d kuadrat ketemu 1140,4 mm persegi. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan untuk kebutuhan tulangannya. Nah, kita harus di sini menghitung kan, nanti kan bakal kita pasang nih tulangan kita. Jadi kan ini kan untuk tulangan di bagian tumpuan, makanya perlu diperhatikan ya, jangan sampai keliru untuk di bagian tumpuan, dimana di tumpuan itu kan menghasilkan momen yang negatif. Maka dari itu untuk tulangan tarik atau bagian tertarik kan itu berada di bagian atas. Jadi kan ini kan, jadi kan tadi kan secara perletakan seperti ini. Ini tadi kan menerus ya. Nah, jadi kan untuk deformasinya kan kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga kan di bagian di sini untuk di bagian atas balok itu kan bakal seperti ini kan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk deformasi dari baloknya. Nah, di bagian atas ini kan dia kan tertarik untuk di bagian tumpuan. Ini kan tumpuan, oke. Dan di bagian untuk di lapangan di sini yang tertarik itu yang di bagian bawah untuk di lapangan. Nah, yang ini di atas tertekan, oke. Nah, ini. Nah, maka dari itu jangan sampai keliru. Untuk di bagian tumpuan atau di mana itu menghasilkan momen yang nilainya negatif, maka tulangan tarik itu harus dipasang ya di mana terjadi gaya tarik, yaitu di bagian atas. Dan untuk di mana terjadi momen positif itu tulangan tariknya harus kita tempatkan di mana terjadi bagian tarik, di mana kalau di lapangan itu terjadi pada bagian bawah. Nah, jangan sampai keliru ini. Nah, maka untuk yang ini tadi, yang tulangan tarik sebesar 6, ini karena bagian tumpuan ya, 6 ini kita letakkan di bagian atas, dan untuk yang 3 ini kita letakkan di bagian bawah. Oke, jangan sampai kebalik, itu perlu diingat-ingat dan diperhatikan. Nah, kita perlu tahu apakah tulangan yang kita pasang nantinya itu apakah memungkinkan apabila kita pasang hanya satu baris. Apakah cukup atau tidak penampang penampang balok kita itu. Nah, maka perlu kita cek dulu. Nah, tadi kan kita ketemu nih bagian, oke. Nah, ini kan di sini kan ketemu 6D22 dan di bawah ketemu 3D22. Oke. Nah, apakah cukup nantinya ini tulangan kita pasang berjejer seperti ini sejumlah 6 buah, apakah mencukupi atau tidak? Nah, perlu kita cek keterbutuhan akan lebarnya. Nah, seperti apa caranya, gimana kita ngeceknya? Kita coba dengan skenario kita pasang itu tulangan satu baris, oke. Nah, maka dari itu untuk ngeceknya itu adalah ini, kan kita gambar ini ya. Nah, di sini kan ada selimut beton, oke. Ada selimut beton P. Di sini kan juga ada tulangan sengkang polos, dan di sini ada untuk tulangan memanjangnya, dan perlu diperhatikan ini ada space untuk antar tulangan itu minimum. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini itu N atau jumlah tulangan dikali diameter tulangan, oke. Itu kemudian ditambah N-1. Jadi kan ini kan ada jarak antar tulangan, itu kan
N-1 dikali, nah jarak minimum antar tulangan ini harus paling tidak ada 25 mili. Nah, oke, perlu diingat. Dan kemudian di sini ada dua sengkang kan, dua kaki sengkang itu selebar 10 mili masing-masing di sini, dan 2 kali untuk selimut di kanan kiri. Nah, itu nilainya harus kurang dari lebar balok kita. Kan nggak mungkin nanti kan tulangannya sampai keluar kalau misalkan ternyata kita tidak cukup memasang satu baris kan. Nah, maka kita harus cek ini apakah ini cukup atau enggak. Nah, kita masukkan di sini 6 dikali 22, atau di sini langsung sudah saya tuliskan di sini. Oke. Nah, 6 kali 22 ditambah 5 dikali 25 spasi minimum dikali 2 kali 40 untuk selimut beton dan 2 kali 10 untuk sengkang. Oke. Itu ternyata kita dapatkan di sini 357, yang mana angka 357 itu ternyata itu lebih besar daripada lebar balok kita, sehingga kan tidak cukup, tidak mungkin tulangan ini kita pasang itu satu baris atau satu layer. Oleh karena itu, maka di sini kita pasangkan dua baris. Kita pasang dua layer maksudnya. Oke. Jadi nanti tulangan kita itu akan kita pasang seperti ini. Nah, tadi kan untuk tulangan tariknya itu kan 6 buah. Nah, maka kita pasangnya seperti ini. Di sini 4, di sini 2. Karena apa kan? Kalau misalkan ini kita pasang 3-3, di sini kan untuk di pelaksanaan kan bisa bilang tidak mungkin gitu loh. Karena kan gantung gitu kan. Kalau misalkan kita pasang seperti ini. Nah, makanya kita pasang di sini 4, di sini 2. Maka kan nanti ada yang mengikat tulangan ini, kita ikatkan ke bagian sengkang seperti itu. Oke. Nah, maka kita pasang seperti ini tulangan kita. Nah, otomatis kalau kita ini pasang 4, otomatis kan harusnya cukup kan. Karena ini kan selisihnya hanya sedikit, bisa kita pastikan lagi dengan kita dapat menghitung untuk kebutuhan lebarnya itu tadi ya. Coba kita hitung N kali D, N-1 dikali 25 tambah 2 dikali tambah 2 kali B harus kurang dari 350. Ini jumlah 4 ya, kan kita pasang 4, ini 22 N-1 4-1 dikali 25 ditambah 2 dikali 10 ditambah 2 dikali 40 kurang dari 350. Coba kita cek gimana kalkulator. Oke, sini sebentar saya coba hitung. Nah, ternyata di sini sangat jauh, masih jauh dari lebar kita, sehingga kan dengan kita pasang 2 layer dengan skenario seperti ini, tulangan kita cukup seperti itu. Maka kita pasang seperti ini. Untuk di bagian atas atau di bagian tarik itu kita pasang layer pertama sejumlah 4, layer kedua sejumlah 2 buah, dan yang ketiga untuk yang tulangan tekan maksudnya itu sebanyak 3 buah seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, dari sini kemudian kita hitung untuk kapasitas dari momen di balok kita atau kapasitas dari tulangan kita itu sendiri. Nah, caranya seperti apa? Ya, seperti ini. Dengan mungkin teman-teman, jadi ini ya, mungkin ini untuk diagramnya ini saya balik karena kan biar memudahkan. Jadi kan ini kan biasanya kan mungkin diagramnya ini yang di atas, ini yang saya balik karena ini kan tulangan tariknya kan ada di atas karena ini merupakan bagian tumpuan. Jadi nggak usah bingung. Nah, tadi kan kita di awal sudah menghitung untuk tinggi efektif atau D itu kan, tapi itu untuk skenario untuk satu layer atau satu baris tulangan. Nah, maka kita perlu hitung lagi karena ini kan kita pasang 2 baris, maka untuk tinggi efektif ini menjadi berubah, tidak lagi seperti yang di awal tadi. Nah, caranya gimana?
tinggi efektifnya itu berubah dari ini, dari tepi sini ke ini, ke kurang lebih ini yang menjadi titik berat total tulangan ini. Ya, secara sederhana kita bisa ambil ini di separuh antara spasi antar tulangan ini. Nah, spasi antar tulangan ini kita ambil sebesar 25 mili. Oke. Nah, jadi D di sini jadi berubah. Jadi di sini bisa jadi H dikurangi P selimut dikurangi sengkang dikurangi dengan diameter. Oke, diameter utuh dikurangi dengan spasi dibagi 2, 25 dibagi 2. Nah, ketemu untuk nilai D baru itu 515,5 mili. Dan untuk D aksennya itu masih tetap. D aksennya kan ini kan yang di sini. Yang D aksen itu kan jarak tinggi efektif ke tulangan tekan. Nah, jadi kan masih tetap ini, tidak berubah karena hanya satu baris atau satu layar. Oh, ini maaf ya, ini 3 yang harusnya. Oke, seperti itu. Nah, dari diagram kan seperti ini. Jadi kan ini kan diagram regangan untuk balok itu sendiri, balok dan tulangan, hubungan regangan balok antara beton dengan tulangan. Seperti ini kurang lebih, dan ini gaya-gaya yang timbul akibat dari tulangan yang ada di sini. Di sini kan ada gaya tarik sebesar TS dari tulangan tariknya ini. Kemudian ini ada nilai CC atau gaya tekan dari beton, itu yang mana CC ini itu sebesar 0,85 dikali FC aksen dikali A dikali B, dan A ini adalah tinggi diagram ini untuk yang bagian tekan betonnya. Oke. Dimana nilai A ini adalah merupakan beta 1 dikali tinggi C atau jarak dari titik netral ini ke tepi balok. Dan di sini ada CS atau untuk yang tulangan tekannya tadi. Oke. Nah, dari diagram ini kemudian kita bisa turunkan untuk persamaannya. Nanti untuk kita menghitung kapasitas dari penampang balok kita. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan atau persamaan untuk kapasitas momen kita perlu asumsikan dulu ini. Jadi kita asumsikan di sini bahwa tulangan tekan itu nantinya itu belum leleh, atau dimana kondisinya itu regangan untuk baja di bagian tekan itu masih kurang dari regangan lelehnya. Oke. Dan dimana kondisi ini Fs-nya itu atau tegangan bajanya itu sebesar regangan tekannya dikalikan dengan modulus elastisitas dari baja. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan itu persamaannya seperti ini. Jadi kan dari diagram ini, persamaan ini itu berasal dari diagram regangan ini. Jadi nilai regangan tulangan baja bagian tekan, dibagi dengan EC-nya itu sama dengan C min D aksen, jadi C dikurangi D aksen atau bagian ini dibagi C total. Jadi kan sebenarnya ini hanya perbandingan segitiga dari diagram regangan balok di sini. Oke, kita dapatkan di sini untuk regangan baja untuk yang bagian tekan itu sebesar C min D aksen per C dikali 0,003. Kan kita tahu kan bahwa regangan beton itu kan maksimum itu kan di angka 0,003, dibatasi di sini 0,003. Oke, kita bisa sederhanakan seperti ini. C kurangi 61, kita tadi D aksennya kan 61, di sini saya tuliskan ya D aksennya 61 mm. Oke, seperti ini. Oke, kemudian bisa kita hitung untuk resultan gaya tulangan tekan. Kan kita bagian tekan ini kan ada dua variabel, dari gaya tekan betonnya itu sendiri dan kedua gaya tekan dari tulangan tekannya. Nah, jadi CS atau gaya tulangan tekannya itu AS terpasang dikali dengan FS. Di mana AS terpasang sudah kita dapatkan di awal tadi, kita hitung itu sebesar 1140,4 mm persegi.
Nah, di sini Fs-nya karena asumsi kita tadi tulangan tekan itu belum leleh, itu maka Fs-nya kita ambil dari sini, itu dimana Es aksen dikali modulus elastisitas. Oke, di sini kita bisa tuliskan seperti ini, kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke, ini dalam satuan Newton. Oke. Nah, kemudian bagian tekan tadi kan selain ada gaya dari tulangannya kan juga ada gaya tekan dari betonnya. Itu nilainya itu sebesar 0,85 Fc aksen dikali A dikali B. Nah, A ini bisa kita substitusikan dengan nilai beta 1 kali C. Jadi semua variabel di sini kita jadikan hanya satu yang belum diketahui, yaitu variabel nilai C. Ini kan yang belum diketahui. Maka kita ganti dengan beta 1 kali C. Kita seperti ini, kita bisa tuliskan di sini. Beta 1-nya kita udah dapatkan di awal, tinggal kita masukkan di sini, ketemu sebesar 7461,3 C, dan ini juga dalam Newton. Oke. Nah, selanjutnya kita asumsikan yang kedua, kan tadi ada dua tulangan tekan dan tulangan tarik. Nah, di sini kita tulangan tarik itu kita asumsikan sudah leleh. Jadi dalam desain ini kita itu merencanakan penampang balok kita itu unreinforced. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat terjadi keruntuhan itu tulangan tarik itu yang duluan leleh daripada bagian tekannya atau bagian tekannya itu sendiri. Nah, itu seperti itu sebenarnya untuk konsepnya. Maka dari itu kita di sini kita asumsikan. Dan dari asumsi ini kita nanti juga bakal harus cek lagi apakah asumsi ini kita sesuai asumsi kita ini sesuai atau enggak gitu. Nah, di sini kita asumsikan tulangan tarik itu sudah leleh, di mana ES-nya atau regangan untuk tulangan bagian tarik itu sudah lebih dari sama dengan di sini regangan dari lelehnya. Nah, dimana oleh karena itu Fs-nya kita itu ambil itu sama dengan nilai Fy baja. Fy baja itu tadi kan untuk yang uler itu kan 400 MPa. Nah, di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, maka dari itu untuk resultan gaya tulangan tarik atau nilai Ts-nya itu AS terpasang untuk bagian tarik dikalikan dengan Fs-nya, yang mana Fs-nya ini karena kita asumsikan tulangan tarik sudah leleh, kita bisa ganti dengan nilai Fy-nya atau 400 MPa sesuai di soal. Oke, sehingga kita dapatkan TS 912320 Newton. Oke. Nah, selanjutnya dari persamaan tadi yang sudah kita dapatkan kan ini kan. Tadi kan kita jadi mungkin saya gambarkan di sini. Oke. Nah, jadi ini kan tulangan tekan. Oke, di sini. Nah, dari sini kan untuk diagramnya kan seperti ini. Di sini ada nilai CC. Oke, di sini ada nilai CS. Oke, seperti itu sudah jelas ya, seperti yang ada di gambar ini mungkin. Sama ini ya. Kita ambil gambar ini aja. Nah, jadi kan kesetimbangan gaya di sini, itu kan nilai TS ini sama dengan CC ditambah CS. Kan? Jadi gaya-gaya di sini kan harus timbang, maka terjadi momen couple. Jadi di sini TS arah ke kanan dikurangi CC dikurangi CS itu sama dengan 0. Atau kalau kita bisa tuliskan di sini ketimbang gayanya seperti ini. CC tambah CS sama dengan TS. Oke, kita masukkan masing-masing variabel tadi yang sudah kita hitung, baik CC, CS maupun TS. Nah, di sini kita dapatkan ternyata ini menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat. Nah, oleh karena itu untuk bisa kita mendapatkan nilai C-nya itu kita harus cari akar kuadrat dari persamaan ini. Nah, kita di sini dapatkan mungkin ini
secara gampangnya bisa di kalkulator ada fungsi untuk yang persamaan kuadrat, untuk solusinya bisa didapatkan dari situ. Nah, didapatkan C1 sebesar 91,62, C2 ini negatif. Nah, kita ambil yang nilainya positif. Nah, oke, perlu diingat kita ambil yang nilainya positif. Nah, oleh karena itu kita dapatkan di sini C-nya itu sebesar 91,62. Oke. Nah, dari sini kita perlu mengecek asumsi kita dulu di awal, apakah asumsi kita tadi benar mengenai tulangan tekan kita belum leleh, sedangkan tulangan tarik sudah leleh. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita hitung untuk regangan yang di tulangan tekan dulu, ES aksennya itu C min D aksen per C kali 0,003. Kita masukkan nilai C-nya 9162 kurang 61 per 91,62 kali 0,03. Oke. Nah, ketemu 0,001 dan ternyata nilai regangan dari nilai regangan dari tulangan tekannya itu masih kurang dari regangan leleh, di mana regangan leleh itu di sini sebesar 0,002. Itu sudah menjadi istilahnya patokan, regangan leleh itu sebesar 0,02 mm. Nah, maka dari itu berarti benar asumsi kita bahwa tulangan tekan ini belum leleh karena regangannya masih kurang dari regangan leleh. Nah, yang di bagian tarik juga sama. Nah, kan regangan. Nah, ini mungkin saya turunkan dari sini ya, untuk ini kenapa kok bisa ES sama dengan D min C. Ya, jadi kan untuk yang bagian tarik kan ini. Jadi kan kita bisa tuliskan ini perbandingan antara ES dibandingkan dengan EC. Oke. Sama dengan nilai D. Oke, nilai D kan dari sini sampai sini. Nilai D dikurangi C, berarti kan ini. Oke, dibagi C. Nah, makanya persamaannya menjadi seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kita masukkan nilainya, angkanya. Kita dapatkan regangan untuk tulangan tariknya itu 0,0139, yang mana artinya ini itu sudah melampaui dari regangan lelehnya. Oleh karena itu, asumsi kita benar bahwa misalnya tulangan tarik itu pada saat terjadi geruntuhan itu maksudnya tulangan tarik sudah leleh. Nah, oke. Nah, di sini lalu kita hitung untuk kapasitas dari penampang baloknya. Nah, sebelumnya kan tadi kan ada variabel A, di mana A itu kita hitung dulu, A itu beta 1 kali C, di sini kita dapatkan 76,59. Nah, dari situ kita masukkan ke persamaan ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kan untuk kita menghitung kapasitas momen dari balok kita itu kita bisa dapatkan dari persamaan ini. Nah, persamaan ini itu didapatkan dari ini. Nah, kita bakal hitung ini momen koppelnya ini yang terjadi di sini itu berapa. Nah, itu kenapa di sini bisa tertuliskan seperti ini. Nah, ini yang pertama kan dari nilai gaya-gaya di sini itu kita momenkan ke titik di TS ini. Nah, oleh karena itu kan makanya ini kan CC dikalikan dengan sini D min A per 2. Nah, kan ini kan D, ini D. Nah, ini kan dia kan bekerjanya kan di titik pusatnya dari diagram yang kotak ini toh. Nah, makanya ini kan A per 2. Makanya ini D dikurangi A per 2. Nah, dikali ini CC dikali D min A per 2 ditambah dengan CS. Ini CS dikalikan dengan ini D dikurangi dengan jaraknya dia ke sini kan D aksen. Nah, jarak dia ke sini kan D min D aksen. Nah, itu persamaan ini tuh didapat dari situ. Kita hitung MN-nya, kita masukkan tadi nilai CC-nya seperti ini dari yang kita sudah hitung di awal. Kita masukkan semua variabelnya. Oke, mungkin ke sini ya. Oke, kita masukkan semuanya. Ini C-nya kita masukkan 91,62, A-nya kita masukkan ini tadi 76,59, dan di sini ketemu 430,153,298. Ini hati-hati ya dalam Newton milimeter. Oke, perlu diperhatikan ini dalam Newton milimeter. Nah, Newton milimeter ini kita konversikan dalam kilonewton meter, kita bagi 10 pangkat 6. Oke, atau kita kalikan 10 pangkat min 6. Nah, kemudian belum selesai sampai situ, kita perlu kita hitung kapasitas momen rencananya. Nah, itu dari kapasitas momen tadi itu kita kalikan dengan faktor reduksinya.
Nah, kapasitas momen tadi kita kalikan dengan faktor reduksinya. Nah, untuk faktor reduksi di sini kita ambil sebesar 0,9. Itu sebenarnya di peraturan SNI itu ada. Itu apa namanya? Untuk nilainya itu berapa. Cuman emang kebanyakan. Oke, di sini kita ambil 0,9 untuk faktor reduksinya. Nah, itu kita kalikan dengan MN-nya 430,15. Ini harus lebih dari momen ultimate kita atau momen ultimate yang terjadi di daerah tumpuan sebesar 346,6. Nah, kita hitung di sini ketemu 387,135 dan dimana nilainya itu lebih dari 346. Artinya penampang balok yang kita rencanakan dengan tulangan sebanyak 6 buah di bagian tarik dan 3 buah di bagian tekan itu sudah aman. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini baru hanya untuk yang bagian tumpuan, belum yang di lapangan. Oke. Oh ya, ini hanya untuk yang baru yang tulangan lentur ya, belum tulangan geser. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang penulangan geser. Oke. Nah, penulangan geser ini perencanaan untuk perhitungan kita itu kita dasarkan pada nilai VU atau gaya lintang terbesar pada bagian tumpuan. Nah, oke, kalau kita coba lihat ke diagram gaya dalam kita. Oke, sebentar. Nah, sini oke ya. Jadi diagram gaya lintang kita tadi di awal. Oke. Di sini di bagian tumpuan kan ada dua nilai. Di bagian A itu 173,625, di bagian B ini ada dua nilai juga. Ada 228, 260. Nah, yang kita jadikan acuan itu gaya lintang terbesar. Jadi kita tentukan di sini 260,775. Oke, jadi di sini nilai 260 ini yang akan kita jadikan acuan kita dalam perhitungan penulangan geser di bagian tumpuan. Oke, kembali lagi. Oke, kembali lagi di sini ya. Jadi untuk penulangan geser di sini kita untuk VU kita ambil tadi 260,775 kN dan D di sini atau tinggi efektif itu tadi 515,5 yang sudah kita hitung di awal. Nah, teman-teman mungkin bisa juga dibuka di SNI 2847 2013 untuk beton bertulang itu halaman 87 mengenai kekuatan geser. Di sini disyaratkan bahwasanya VN itu harus lebih dari atau kapasitas dari gesernya itu harus lebih dari gaya geser yang terjadi atau gaya geser ultimate-nya. Nah, di sini sebelumnya kita lakukan pengecekan dulu. Nah, kita hitung VC atau kapasitas geser dari kapasitas geser dari beton. Nah, kapasitas geser dari beton itu sendiri itu bisa kita tuliskan sesuai di SNI persamaannya 0,17 dikali lambda kali akar FC aksen dikali lebar baloknya BW dikali D tinggi efektif. Nah, 0,17 lambdanya ini kita ambil 1, oke. Ambil 1, terus ini juga sesuai di SNI mungkin bisa lihat untuk aturan lambdanya itu berapa, tapi emang biasanya itu 1, terus akar FC atau FC prime-nya itu 30, lebar baloknya 350, kemudian D-nya 515,5. Nah, di sini kita dapatkan nilai VC-nya itu 167,99 kN. Oke. Nah, di sini kita cek VU-nya itu apakah dia masih lebih besar dari ini setengah V VC-nya. Nah, di mana V-nya ini kita ambil 0,75 sesuai di SNI seperti itu. Nah, kita hitung di sini ternyata masih jauh. Sehingga kita perlu hitung untuk penulangan gesernya itu. Karena di sini gaya geser yang terjadi itu masih lebih besar daripada kapasitas geser yang diakibatkan hanya oleh dari betonnya saja. Nah, kita kemudian hitung ini VN, di mana VN itu adalah
VU per V. Nah, VU kan 260,775, kita bagi dengan V yang mana besarnya 0,75. Kita dapatkan 347,7. Nah, VS ini atau gaya geser yang akan diampu oleh tulangan ini, itu besarnya adalah Vn ini kita kurangi dengan kapasitas geser dari beton kita yang sudah kita hitung di awal ini sebesar 167,99. Nah, di sini ketemu VS 179,71. Nah, perlu dicek juga bahwa nilai VS ini itu nilainya harus kurang dari 2/3 lambda akar FC BWD. Mungkin bisa dilihat di sini juga di SNI 2000 beton tahun 2013 di bab 11.4.7.9. Nah, oke, di sini ternyata sudah memenuhi syarat di mana nilai VS-nya kurang dari 2/3 lambda akar FC B kali D. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk untuk perhitungan tulangan senggangnya. Di awal kan kita sudah merencanakan tulangan geser yang akan kita gunakan itu tulangan polos dengan diameter 10 mili. Oke. Oleh karena itu, kita hitung ini luas tulangan geser kita. Nah, itu caranya dengan N kali 1/4 kali Pi kali diameter tulangan dikuadratkan. Nah, di mana N itu adalah jumlah kaki sengkang yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan 2 kaki sengkang. 2 kaki sengkang itu maksudnya ini. Nah, ini kan ada 2 kan. Nah, ada 2 kaki sengkang. Nah, itu maksudnya itu N itu ada 2. Nah, kita gunakan 2 dikalikan dengan 1/4 Pi kali diameter kuadrat. Nah, di sini ketemu 157 mm persegi. Nah, kemudian dari situ ada persamaan VS sama dengan AV kali FY kali D per S, di mana VS ini adalah gaya geser tadi yang akan diterima oleh tulangan gesernya. AV ini adalah luas tulangan geser. FY ini FY polos ya, untuk yang karena kita untuk tulangan geser itu memakai tulangan polos, dan D ini tinggal efektif. Sedangkan S ini adalah spasi antar tulangan, seperti itu. Oke, jadi kan ini misalkan suatu balok seperti ini ya, balok. Nah, ini kan tulang geser itu kan yang kita pasang seperti ini. Nah, kita pengen tahu ini tuh berapa jarak yang kita perlukan untuk bisa memikul gaya geser yang terjadi, itu harus kita pasang berapa. Nah, rumusannya ya seperti ini. Nah, kan variabel VS, AV, FY, D ini sudah kita tahu, S-nya kan kita belum tahu. Nah, makanya kita bisa hitung di sini. Kita dapatkan dari nilai-nilai yang kita sudah masukkan di sini. Ya, perlu diingat lagi nih FY-nya, ini untuk FY yang tulangan polos 240, bukan yang 400 ya, oke. Nah, kita dapatkan di sini 107,97 mm. Nah, perlu kita cek juga terhadap syarat spasi tulangan geser minimum. Jadi spasi tulangan geser itu juga ada persyaratannya. Tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kecil. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini S max. Oke, kita yang pertama itu S max-nya itu harus kurang dari nilai D per 2. D ini tinggi efektif ya. Oke, tinggi efektif kita dapatkan 257,75 mili. Kemudian yang syarat kedua itu S max-nya itu harus kurang dari 600 mili. Yang ketiga S max-nya itu harus kurang dari rumusan ini, yang mana kita dapatkan 307,59. Nah, sedangkan di sini kan kita tadi dapatkan 107. Oke. Nah, di sini kan kita dapatkan 107,97. Oke. Nah, sehingga ini kan sudah masuk persyaratan dari spasi tulangan geser minimumnya. Nah, oke kan sudah masuk, tidak lebih dari yang ini tadi kan, tidak lebih dari ini, oke. Sehingga nanti kita bakal pasang ini 100. Kenapa sini saya tulis 100? Karena di sini kan kita tadi kan dapatkan 107,97. Nah, tulangan geser ini kan minimum paling nggak harus dipasang segini. Tapi kan kalau dengan kita pasang dengan angka segini kan nantinya akan mempersulit di lapangan. Harus ngukurnya harus tepat seperti ini. Makanya kita bulatkan, tapi kita bulatkannya ke bawah. Jadi tidak boleh semakin renggang gitu. Kalau untuk geser ini kita harus bulatkan ke bawah
supaya apa namanya, kalau semakin renggang otomatis kan nanti kan tidak bisa, karena syarat minimum tulangan gesernya itu segini. Jadi kita pasangnya itu harus lebih rapat gitu. Nah, di sini tapi juga jangan terlalu jauh kita ambil, karena ini 107 maka kita ambil di sini jaraknya 100 mili. Nah, oke, oleh karena itu kita di sini bisa dapatkan untuk penulangan di daerah tumpuan, untuk tulangan lentur di bagian tarik itu kita pasang 6D22, yang di bagian tekan 3D22. Untuk yang tulangan geser kita pasang tulangan polos dengan diameter 10 mili dengan jarak 100 mm. Oke, seperti itu. Oke, nah ini untuk selesai untuk yang di bagian tumpuan. Selanjutnya kita masuk untuk yang di daerah lapangan. Oke, selanjutnya untuk yang di daerah lapangan, prosedur perhitungannya juga sama seperti yang di daerah tumpuan tadi, baik untuk perhitungan tulangan lentur maupun yang tulangan gesernya. Nah, oke, mungkin ini nanti juga agak saya percepat aja. Ya, jadi MU-nya ini kita ambil tadi. Jadi kan untuk di daerah lapangan kita tadi kita bakal ambil untuk nilai momen ultimate yang paling terbesar di daerah lapangan, yaitu sebenarnya 277,58. Oke, nah selanjutnya terus kemudian langsung kita hitung untuk nilai Rn-nya. Sini Rn dengan rumusan sama seperti yang di awal, MU per V kali B kali D kuadrat, ketemu 3,033. Oke, kemudian untuk nilai rho itu ini dengan rumusan 1/m dikali 1 min akar 1 min 2 Rn kali M per Fy. Di sini ketemu 0,0081. Oke. Nah, seperti yang di awal tadi juga sama. Kita lihat kondisinya, apakah yang terbesar itu rho min atau rho atau apa. Nah, di sini ternyata nilai rho itu 0,0081, yang mana nilai ini tuh lebih besar daripada nilai rho min yang nilainya tadi 0,0035 kan. Nah, maka kita gunakan rho 0,0081 ini sebagai perencanaan tulangan kita untuk yang di daerah lapangan. Oke. Nah, yang pertama untuk tulangan tarik sendiri itu dengan rumusan untuk luas tulangan minimumnya itu rho kali B kali D. Oke, kita dapatkan di sini 1528,065, sehingga kita di sini bisa dapatkan untuk jumlah tulangannya. Jumlah tulangannya itu AS atau kebutuhan luas tulangan minimum kita bagi dengan satu luasan tulangan diameter 22. Oke, kita di sini ketemu 4,02, kita bulatkan menjadi 5 buah tulangan. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung untuk AS terpasangnya. Kita tadi kan pakai 5 buah. Nah, sehingga kita hitung di sini 5 kali 1/4 pi 22 kuadrat ketemu 1900,66 mm persegi. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang di tulangan tekan sama, kita ambil juga 50% dari luas tulangan terpasang untuk di daerah tarik. Nah, kita di sini dapatkan 950,33. Nah, dari sini kita dapatkan jumlah tulangannya itu 2,5, maka dari itu kita bulatkan ke atas menjadi 3 buah. Nah, sehingga AS terpasang untuk yang di tulangan tekan ini sebesar 1140,4 mm persegi. Oke. Nah, perlu kita pastikan juga ini selanjutnya untuk pemasangan tulangan itu, apakah ini cukup terhadap lebar dari balok kita atau tidak apabila kita pasang satu baris. Untuk jumlah tulangan terbanyak kan 5 buah. Oke, kita perlu cek apakah ini kecukupan lebarnya itu mencukupi atau tidak. Di sini sama rumusan tadi, N kali D, jumlah tulangan kali diameter tulangannya, dikali N-1 dikali 25, ini sebagai spasi tulangan minimum. Oke, ditambah 2P atau 2 kali selimut. Oke, 2 kali selimut ditambah 2 kali sengkangnya. Itu harus kurang dari B, yang mana B itu 350 mm. Dan di sini kita dapatkan nilainya itu ternyata masih kurang dari 350 atau lebar balok kita, sehingga pemasangan tulangan 5 buah ini untuk satu baris itu masih mencukupi, masih memungkinkan seperti itu. Oke, sehingga untuk tulangan yang akan kita pasang itu nantinya kita pasang seperti ini kurang lebih. Untuk di bagian tarik itu
banyak 5 buah dan bagian tekan 3 buah. Oke, perlu diingat lagi ya, karena ini di bagian lapangan, karena di bagian lapangan itu terjadi momen positif, yang mana momen positif itu pada bagian bawah itu terjadi tarik. Oleh karena itu tulangan tariknya kita pasang di bawah dan tulangan tekannya kita pasang di atas. Oke, selanjutnya kita di sini cek momen kapasitas dari tulangan kita. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk diagramnya, diagram dari tulangan kita. Untuk nilai D-nya, nah ini D yang seperti di awal. Jadi D untuk yang kita hitung satu baris. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan D-nya itu sebesar 539 mm. D aksennya itu 61 mm. Jadi kita tidak perlu menghitung untuk nilai D baru karena ini tulangannya itu kita hanya pasang satu baris. Oke. Nah, dan ini untuk diagram regangannya seperti ini, diagram regangan dari balok kita, dan kemudian ini untuk gaya-gaya yang terjadi di balok yang kita rencanakan seperti itu. Nah, masih sama konsepnya. Di sini ada gaya tarik TS yang berasal dari tulangan tarik kita. Kemudian untuk yang di bagian tekan ini ada CS yang dari tulangan tekan dan juga CC dari gaya tekan dari beton itu sendiri. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke persamaan kesetimbangan gaya, kita perlu asumsikan terlebih dahulu seperti yang di awal tadi. Asumsikan kita, karena ini perencanaannya juga unreinforced, di mana tulangan tarik itu terjadi leleh terlebih dahulu, maka di sini kita asumsikan untuk tulangan tekan itu belum leleh, dengan kondisi di mana regangan tulangan tekan itu masih kurang dari regangan lelehnya, dan nilai Fs-nya itu adalah nilai regangan dari tulangan tekan dikali dengan modulus elastisitas dari baja. Oke, di sini persamaannya tadi sudah kita turunkan di awal, berasal dari diagram regangan ini, yang ini tadi. Oke ya, mungkin nanti bisa di playback ya, maksudnya diputar di awal kalau masih bingung dari mana ini nilainya. Seperti ini kita bisa sederhanakan menjadi ES aksen C-61 per C kali 0,003. Di sini kan kita belum tahu variabel C itu nilainya berapa. Nah, kemudian kita bisa hitung untuk resultan gaya tulangan tekannya itu AS aksen terpasang atau jumlah tulangan tekan yang terpasang, kita kalikan dengan Fs atau tegangan tegangan dari tulangannya itu. Nah, tegangan tulangan yang ditekan. Nah, itu didapatkan dari regangannya dikali modulus elastisitas baja, karena ini kita asumsikan ini belum leleh. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ini 684240 dikali C-61 per C. Ya, oke. Ini dalam Newton ya. Perlu diperhatikan untuk satuannya jangan sampai berbeda-beda, karena nanti bisa salah di perhitungan kalau kita masukkan satuannya itu berbeda. Di sini untuk resultan gaya tekan beton itu CC 0,85 FC dikali A dikali B. A kita substitusikan dengan nilai beta 1 dikali C. Beta 1 yang di awal yang sesuai dengan nilai kuat tekan betonnya. Oke, kita dapatkan 7461,3 C juga dalam Newton. Nah, di sini kemudian untuk yang di tulangan tariknya itu kita asumsikan sudah leleh, di mana kondisinya regangan tulangannya pada tulangan tarik itu lebih dari atau sama dengan regangan lelehnya, dan kondisi ini itu sama dengan nilai Fs-nya, tegangan bajanya itu sama dengan nilai tegangan lelehnya sebesar 400 MPa. Oke, sehingga kita di sini bisa hitung untuk TS-nya itu AS terpasang dikalikan Fs-nya. Fs-nya ini 400 MPa karena kondisinya di sini kita asumsikan sudah leleh. Oke, kita dapatkan 760.264 Newton. Nah, kita masuk ke kesetimbangan gaya. Tadi kan ini gaya tekan dari balok kita itu harus sama dengan gaya tariknya. Nah, seperti itu sehingga terjadi suatu persamaan kesetimbangan gaya seperti ini. Nah, dari sini kita uraikan. Nah, ternyata juga dari sini menjadi suatu persamaan kuadrat. Nah, kita cari akar-akarnya, kita pilih akar yang positif.
Oke, nilai akar yang positif dan kita dapatkan di sini 80,06 nilai C-nya. Oke. Nah, dari nilai C yang sudah kita dapatkan tadi, kita cek asumsi kita di awal, baik untuk regangan yang tulangan tekan maupun regangan tulangan tarik. Nah, di sini kita dapatkan untuk persamaannya ini tadi juga bisa dilihat di sebelumnya tadi untuk yang di bagian tekan. Oke. Nah, ini ternyata kita dapatkan 0,0071 masih jauh dari regangan lelehnya, sehingga tulangan tekan di sini tuh benar asumsi kita bahwasanya kondisinya itu belum leleh. Oke. Lalu selanjutnya untuk yang di regangan untuk tulangan tariknya itu rumusnya D min C per C. Ini bisa diturunkan dari diagram regangan ini, regangan di baloknya. Oke, regangan di sini ya. Oke. Nah, itu kita dapatkan untuk regangan tulangan tariknya itu 0,0172, yang mana dalam hal ini tuh sudah melampaui dari regangan lelehnya, sehingga bisa kita nyatakan bahwa asumsi kita juga benar bahwasanya tulangan tarik itu sudah leleh. Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita hitung untuk kapasitas momen di balok kita. Nah, sebelumnya kita hitung dulu untuk nilai A-nya ini. Biar nanti nggak ribet, kita hitung dulu nilai A-nya ini, nilai beta 1 kali C. C-nya yang udah kita dapatkan 80,06 tadi, kita dapatkan nilai A sebesar 66,93. Nah, dari sini bisa kita hitung MN-nya sesuai tadi ya, yang udah kita turunkan di awal. Di perhitungan untuk yang di bagian tumbuhan tadi, ini MN itu nilai CC atau gaya tekan beton ini dikali dengan jaraknya ya. Jadi kalau mungkin untuk mengingat kembali, jadi nilai CC ini kita kalikan dengan jaraknya ke titik TS ini, kita tambahkan dengan nilai CS ini, kita juga kalikan dengan jaraknya ke titik TS ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk persamaannya. Oke. Kita masukkan semua variabelnya yang sudah diketahui, kemudian kita dapatkan di sini hasilnya 379,847 kN/m. Nah, lalu nilai ini kita kalikan dengan faktor reduksinya sebesar 0,9. Oke. Jadi kita dapatkan 341, sekian, yang mana nilainya ini lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi di bagian lapangan, yaitu sebesar 277,58. Artinya perencanaan atau tulangan yang kita rencanakan pada bagian lapangan ini sudah mencukupi kapasitasnya untuk memikul gaya atau momen yang terjadi di bagian lapangan. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penulangan geser untuk yang di bagian lapangan. Nah, oke, sebentar. Nah, oke, perlu kita lihat kembali di sini. Nah, kita kan harus untuk penulangan geser itu kan berdasarkan gaya lintang yang terjadi kan. Karena ini kita kondisinya di lapangan, maka kita cari di sini saya mengasumsikan gaya lintang yang terjadi pada tengah bentang seperti itu. Nah, kita dapatkan, mungkin teman bisa ngitung sendiri, nanti juga bisa meng-cross check, ini besarnya sebesar 41,575. Nah, kita dapatkan di sini VU atau V pada tengah bentang itu besarnya sebesar 41,58 atau 575 di sini. Oke, dengan nilai D itu 539 mm. Oke, perlu diingat ya, tadi kan tulangan kita untuk yang di bagian lapangan kan hanya satu baris. Oke, satu baris, sehingga D-nya ini masih seperti yang di awal. Oke, D-nya 539 mm. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung dulu kapasitas geser dari beton kita. Nah, ternyata kita dapatkan di sini tuh 175,66 kN. Oke. Nah, ternyata setelah kita cross check di sini nilai VU sebesar 41,575 tadi itu dibandingkan dengan nilai setengah V dikali VC itu ternyata masih besar nilai dari kapasitas geser dari betonnya. Oleh karena itu di sini dapat dituliskan bahwasanya tidak diperlukan tulangan geser. Maksudnya apa? Tidak diperlukan tulangan geser itu karena
betonnya sendiri ini tuh sudah mampu memikul gaya geser yang terjadi di posisi lapangan. Nah, akan tetapi kan juga tidak mungkin kita pasang kita tidak, karena ada syarat minimum juga harus dipasang tulangan geser, sehingga tulangan geser di bagian lapangan ini kita pasang tulangan geser minimum seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini kan kita tadi merencanakan tulangan geser itu diameternya 10 mm. Nah, kita cek, kita kan belum tahu nih spasinya berapa. Nah, kita cek aja untuk syarat spasi minimumnya itu berapa. Nah, ternyata di sini setelah kita cek Smax ini terus kurang dari D/2 atau tinggi efektif dibagi 2 ketemu 269,5, dan Smax spasinya itu juga harus kurang dari 600 mm. Nah, dari dua kondisi ini kan yang menjadi penentu, karena yang nilainya yang paling kecil. Oleh karena itu kita ambil yang paling mendekati dari nilai ini tuh 250 mm. Oleh karena itu tulangan geser pada bagian lapangan ini kita pasang dengan diameter 10 mili dan jarak spasi antar sengkangnya itu 250 mm. Nah, sehingga untuk kesimpulannya seperti ini, penulangan pada daerah lapangan itu untuk tulangan lentur, itu yang tarik itu 5D22, untuk tekan 3D22, dan tulangan gesernya itu kita pasang tulangan polos dengan diameter 10 mm dengan jarak antar sengkang atau antar tulangan gesernya itu 250 mm. Oke, seperti itu. Nah, ini selesai yang untuk poin 1A. Nah, selanjutnya kan tadi kan diminta untuk ini, diminta di 1B ini kan gambar detail penulangan balok di tumpuan dan lapangan. Oke. Nah, di sini, nah ini kan kebetulan karena untuk pembahasan ini biar jelas, ini saya pakai dari AutoCAD. Mungkin juga bisa sebagai referensi dari teman-teman. Tapi kan nanti kan kalau untuk ujian tertulis kan harus digambar manual seperti itu. Nah, tapi kurang lebih sama kok seperti ini. Jadi ini untuk detail penulangan baloknya, ini untuk potongan memanjang dari baloknya itu sendiri. Bisa kita lihat di sini. Oke. Ini kan bentangnya kan 10 meter tadi untuk yang antar tumpuan 8 meter, dan untuk yang cantilevernya itu 2 meter. Nah, tadi kan di sini kita oke, mungkin saya perbesar ya. Oke, nah di sini kan di bagian tumpuan ya, perlu diperhatikan di bagian tumpuan ini kan, di bagian tumpuan A maupun tumpuan B ya. Oke. Nah, jadi pemasangan untuk yang maksudnya kondisi tumpuan itu seberapa meter sih dari titik A, atau seberapa meter dari titik B. Nah, itu kita tentukan itu, ini tuh panjangnya ini 1/4, ini setengah, ini 1/4. Jadi untuk yang di tumpuan itu setengah dari L. Ini 1/4, ini setengah L, ini 1/4 L. Nah, kan kalau dari sini ke sini kan ini kan 8 meter. Oleh karena itu untuk setengah L-nya ini di bagian lapangan itu di sini sebesar 400 mili, yang di sini 4000 mili, 2000 mili, di sini 2000 mili. Oke. Nah, di sini oleh karena itu kan untuk yang di kondisi ini di 1/4 L ini itu kita pasang dengan konfigurasi tulangan di bagian tumpuan, yang mana tadi tulangan tariknya itu di bagian atas dan tulangan tekannya di bawah, dan sebaliknya yang di bagian lapangan itu untuk yang di tulangan tariknya itu di bagian bawah, tulangan tekannya di bagian atas. Jangan sampai terbalik untuk masalah ini. Dan perlu diingat juga untuk yang di tulangan di tumpuan tadi kan, konfigurasi tulangan kita itu kan kita pasang 2 baris atau 2 layer. Oke. 2 baris atau 2 layer di sini, yang di atas ini 4D22, yang di bawah ini ya, yang ini itu kan 2D22. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Dan untuk sengkangnya itu kita di sini kan di bagian tumpuan itu kan jaraknya 100 mili, dan di bagian lapangan ini kita pasang 250 mili, sehingga di gambar itu cukup jelas bahwasanya di sini itu terlihat sangat rapat. Di sini terlihat rapat, dan di sini terlihat lebih longgar karena perbedaan
jarak antar sengkang tadi di bagian tumpuan dan lapangan. Dan batasnya juga sama, pemasangan tulangan geser ini yang jarak 100 mili untuk bagian tumpuan ini juga berhentinya sampai di bagian 1/4 L ini. Selebihnya sampai setengah L selanjutnya di bagian lapangan ini kita pasang sesuai yang konfigurasi tulangan geser di bagian lapangan. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini gambarnya. Mungkin bisa teman-teman lihat. Dan untuk kita ambil potongannya di bagian tumpuan, ini kita simbolkan dengan potongan AA, dan di bagian lapangan kita simbolkan dengan potongan BB. Di sini bisa kita lihat detailnya. Nah, seperti ini kan yang kita sudah juga gambarkan di pembahasan soal tadi. Nah, jadi mungkin penggambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ini bertanya-tanya, ini kenapa kok posisinya di sini nggak di tengah? Apakah itu mempengaruhi dari perhitungan kita? Nah, itu tidak mempengaruhi dari perhitungan. Apakah itu dipasangnya di tengah atau agak di kiri? Itu kan perhitungan kapasitas momen kita itu yang menentukan kan tinggi efektifnya kan. Artinya kan tingginya ini bukan jarak ke kanan atau ke kirinya. Nah, ini kenapa saya pasang di sini, supaya ini memudahkan nantinya pada saat pemasangan. Kalau di lapangan kan seperti itu. Tapi secara prinsip sama. Yang penting teman-teman gambar di sini 3, di sini 2 baris 4 2 itu juga sudah benar seperti itu. Nah, di sini pun juga sama seperti ini. Ini saya pasang juga ini mengikut dari yang di atas. Nah, di sini. Karena ini kan menerus kan. Satu balok ini kan tulangannya ini kan menerus. Sehingga kalau ini dipasangnya berbeda, tidak segaris dengan ini kan nanti kan harus dipotong seperti itu. Dan itu cukup kurang efisien gitu. Nah, seperti itu. Oh ya, juga mungkin tambahan juga di sini kan jadi tulangan memanjang ini sebenarnya tidak pas juga ya, tidak pas di sini berhentinya itu, tapi ada istilahnya panjang panjang lewatan, yang itu ada syaratnya. Nah, teman-teman nanti juga mungkin bisa lihat di SNI itu kalau tidak salah sebesar 20D kalau tidak salah ya, mungkin bisa dicek kembali. Nah, jadi dari ini kan, kalau ini kan bisa kita lihat di sini kan. Nah, ini kita agak lebihkan di sini untuk panjang lewatan ini. Begitupun juga di bagian lapangan juga sama. Nah, itu seperti ini. Agak kita lebihkan kurang lebih sekitar 20 dari diameter tulangannya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin ini untuk yang soal nomor 1. Oke.